kita mulai menggerakkan langkah-langkah konkret untuk membangun kesadaran dan perlawanan terhadap narkoba. Bersama melawan narkoba. Tim Jambi menggerebek Teddy Minahasa narkoba. Tadi sejak 2014, tapi bila internasional Kabarkan ditangkap terkait kasus narkoba pada Teddy Minahasa. Baik, jadi pada kali ini kita akan membahas tentang narkoba seperti judul kita sebelumnya atau video yang sudah kalian lihat sebelumnya. Apa sih narkoba? Kenapa banyak orang yang menggunakan narkoba banyak dipidanakan? Mari kita bahas. Nah, teman-teman, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Oke, kita bahas ya, apa sih sebenarnya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif? Mari kita bahas. Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika itu zat yang bisa bikin kesadaran kita menurun dan bisa juga ngilangin rasa nyeri di tubuh kita untuk sementara waktu loh. Nah, narkotika juga bisa berasal dari tanaman, biasanya disebut narkotika alami. Terus bisa juga berasal dari zat yang bukan tanaman, yaitu narkotika sintesis yang berasal dari zat kimia. Dan yang terakhir adalah narkotika semisintesis yang berasal dari zat opium. Opium ini berasal dari tanaman popi atau Papaver somniferum, dan tanaman ini diolah menjadi zat narkotika. Nah, selanjutnya yaitu adalah psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang bisa mempengaruhi kerja susunan saraf otak kita. Hasilnya, dia mempengaruhi aktivitas mental dan perilaku orang tersebut biasanya bakal lebih imperatif. Sama kayak narkotika, psikotropika bisa berasal dari sumber yang alamiah maupun sintesis. Contohnya ekstasi dan sabu-sabu. Apa sih perbedaan narkotika dan psikotropika? Mari kita bahas. Orang yang menggunakan narkotika akan menurunkan atau bahkan menghilangkan kesadaran si pengguna. Tapi jika si pengguna menggunakan psikotropika, malah justru membuat si pengguna semakin aktif karena penggunaannya. Nah, yang terakhir adalah zat adiktif. Dia itu semua jenis obat atau zat yang kalau dipakai terus-menerus bakal buat seseorang ketagihan atau adiksi gitu loh. Nah, contohnya dalam dunia kita adalah saat kamu main game online atau merokok. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, kalau sebenarnya narkoba atau nafsa sebenarnya adalah obat yang digunakan oleh para medis atau kedokteran. Tapi kenapa ya kok sekarang malah banyak yang dilarang? Mari kita bahas. Nah, gini nih teman-teman, sebenarnya psikotropika ini memang banyak manfaatnya dalam dunia medis maupun kedokteran. Tapi jika penggunaannya disalahgunakan atau secara berlebihan, malah akan ngasih efek yang sangat berbahaya nih, maupun bagi kesehatan sendiri, bangsa, dan negara. Nah, narkoba ini atau nafsa dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu stimulan, depresan, dan halusinogen. Nah, apa sih stimulan, depresan, dan halusinogen? Mari kita bahas. Stimulan adalah obat-obatan yang menaikkan tingkat kewaspadaan di dalam rentang waktu singkat. Stimulan biasanya menaikkan efek samping dengan menaikkan efektivitas, dan berbagai jenis yang lebih hebat seringkali disalahgunakan menjadi obat yang ilegal atau dipakai tanpa resep dokter. Contohnya adalah kafein, nikotin, kokain, amfetamin, ekstasi, dan ephedrine.
Selanjutnya, pengertian depresan adalah substansi atau zat yang mampu menekan sistem kerja saraf pusat dan berdampak pada kerja atau aktivitas fungsional pada tubuh yang akan menimbulkan efek tenang pada pemakai depresan serta mampu membuat pengguna tertidur bahkan tidak sadarkan diri. Contohnya adalah kodein, alkohol, benzodiazepin, morfin, dan heroin. Yang terakhir adalah halusinogen. Halusinogen adalah jenis psikotropika yang dapat menimbulkan efek halusinasi yang bersifat mengubah perasaan, pikiran, dan seringkali menciptakan daya pandang yang berbeda sehingga seluruh perasaan dapat terganggu. Contohnya adalah ganja. Nah, yang terakhir nih yaitu dampak negatif dari narkoba. Apa aja sih dampaknya? Mari kita bahas. Nah, gini nih teman-teman. Jadi, dampak negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba atau nafsa ini juga ada banyak loh. Biasanya, pengguna narkoba akan menjadi lebih emosional dan temperamental. Narkoba atau nafsa ini akan mengubah perasaan, mood, atau emosi si pengguna secara drastis. Jenis narkoba tertentu terutama alkohol dan sabu-sabu. Biasanya, jenis ini yang bisa sampai memicu kekerasan. Nah, ada juga nih dampak ekonominya, yaitu bikin kantong kita jebol karena bakal ngabisin banyak uang. Kabarnya, harga narkoba atau nafsa ini bisa sampai ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah per gramnya loh. Nah, terakhir nih, dampak sosial dari nafsa yaitu bakal ngerusak hubungan kekeluargaan dan pertemanan di lingkungan sekitar. Kesehatan masyarakat juga bakal terpengaruh karena penularan penyakit seperti HIV, hepatitis, dan TBC karena akibat penggunaan jarum suntik yang berulang. Nah, karena pengaruh nafsa atau narkoba itu sangat banyak, pemerintah telah melakukan pemberantasan narkoba dengan membentuk Badan Usaha Nasional dan undang-undang yang mengatur penggunaan narkotika di masyarakat. Makanya kalau ada yang menyalahgunakan narkoba atau nafsa, kayak di berita-berita yang tadi, mereka akan ditangkap sama Pak Polisi. Nah, jelas ya teman-teman, apa itu narkoba dan kenapa orang yang menggunakan narkoba dapat dipidanakan. Mungkin itulah seputar pengetahuan ulang tentang narkoba. Ayo, jauhi narkoba, meraih prestasi dengan literasi. Mungkin pertemuan kita sampai di sini dan semoga kita dapat berjumpa di lain hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.